Bab 440. Bisa memberi dukungan untuk Mommy. Ini adalah pertama kalinya Glenn bertanya kepada Audrey Han tentang ayah untuk pertama kalinya. Dia sangat bijaksana sejak dia masih sangat kecil. Mungkin ini semua karena Gita, jadi Glenn tidak pernah bertanya pada Audrey Han tentang ini. Seperti anak-anak lain, jika dia melihat keluarga orang lain yang lengkap, dia mungkin akan bertanya, "Mommy, di mana ayahku? Kenapa aku tidak punya ayah?" Tapi Glenn tidak. Dia selalu berperilaku sangat baik, hingga Audrey Han merasa sangat tersentuh. Hanya saja dia tidak pernah berbicara, dan Audrey Han merasa dia tidak membutuhkannya, jadi dia bekerja keras untuk memberikan semua cintanya kepada Glenn. Tetapi meskipun dia tidak berbicara, itu tidak berarti dia tidak menginginkannya, tetapi dia memahaminya. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengulurkan tangan dan memeluk tubuh kecil Glenn ke dalam pelukannya. "Maaf, ibu mengabaikan perasaanmu." Audrey Han langsung memeluk Glenn, mengedipkan matanya, lalu tersenyum dan memeluk leher Audrey Han, sambil berkata, "Tidak Mommy, kamu hanya perlu membantuku mencari seorang ayah untuk Glenn saja." Memikirkan hal ini, Glenn takut Audrey Han akan salah paham, jadi dia menambahkan, "Yang kita temui di restoran sebelumnya tampaknya cukup bagus." Mendengar itu, Audrey Han terdiam. Restoran. Dia melepaskan pelukan dari Glenn, bertanya-tanya, "Restoran yang mana? Kapan kita bertemu?" Glenn tertegun sejenak dan menyadari bahwa ada celah dalam kata-katanya, jadi dia dengan cepat memperbaiki, "Mommy, itu orang yang kita temui di restoran 2 hari yang lalu. Bukankah Paman mengatakan bahwa ada orang hebat?" Setelah itu, mata Glenn tampak bersinar, "Orang hebat, dia akan bisa terus mendukung Mommy." Audrey Han. Ternyata Glenn sedang membicarakannya. Tiba-tiba, Audrey Han memikirkan sesuatu. Apakah ini kebetulan atau Glenn tidak bertemu orang itu, tetapi dia mengatakan kalau dia ingin Audrey bersamanya. Dan orang itu adalah Colden Ye. Tiba-tiba, orang yang dimaksud Glenn adalah Colden Ye. Melihatnya, Audrey Han tampak sedikit linglung. Apa hubungan antara dua orang ini? Bukankah Davin Ye yang berada di dalam mobil bersamanya saat itu? Tapi kenapa? Glenn sangat mirip dengan Colden Ye, tapi wajahnya tidak seperti Davin Ye. Kemungkinan lainnya, Audrey Han tidak berani memikirkannya lagi. Memikirkan hal ini, Audrey Han menutup matanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Glenn suka orang hebat." Glenn tersenyum dan berkata, "Mommy, apakah kamu setuju?" Audrey Han sedikit bingung, tetapi tidak bermaksud untuk menolak anak itu secara langsung, hanya berbisik, "Mommy akan ingat semua perkataan Glenn." "Terima kasih Mommy." Setelah ibu dan anak berbincang untuk waktu yang lama, Audrey Han teringat sesuatu dan bertanya pada Glenn, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa yang terjadi dengan Bibi Gita? Saat aku pulang, aku melihatnya." Audrey Han awalnya hanya bertanya dengan santai, siapa sangka Glenn tiba-tiba berkata, "Mommy, Glenn ingin memberitahumu sebuah rahasia." "Apa rahasianya?" Audrey Han mendekatkan telinganya ke telinganya, dan Glenn menyipitkan matanya dan berkata, "Aku melihat Bibi Gita mencium Paman hari ini." Audrey Han. "Apa? Apakah dia salah dengar? Kamu bilang apa yang kamu lihat?" Audrey Han tertegun lama sebelum tiba-tiba menyadari apa yang dibicarakan Glenn, Gita sebenarnya. Mencium Audrey Han. Lagi pula tidak mungkin. Kapan Gita menjadi begitu berani? "Mommy, itu benar." Audrey Han langsung bereaksi,
Tidak heran ketika dia pergi mencari Gita barusan, wajahnya memerah. Apakah itu karena dia mencium Andri Han? Tidak heran jika Andri Han tampak bingung. Sepertinya dia belum pernah melihat Andri Han seperti ini sebelumnya. Mata Audrey Han berputar untuk waktu yang lama, dan sudut bibirnya tiba-tiba melengkung. Jika Gita adalah saudara iparnya, sepertinya itu sangat bagus. Dia dan Gita berada dalam hubungan yang sangat baik, dan ketika dia bersama Sally Han. Oleh karena itu, Audrey Han merasa bahwa seharusnya dia cukup akurat dalam menilai orang. Gita dan Sally Han adalah orang yang memiliki karakter sama sekali berbeda. Gita sangat setia, tidak peduli kesulitan apa yang akan dia hadapi Audrey Han, dia akan selalu menemani. Ketika Audrey Han sakit, dia akan terlihat lebih tersiksa dibanding dirinya sendiri. Dan ketika dia melahirkan seorang anak, Gita juga menangis karena tegang, seperti terjadi dalam hidupnya sendiri. Dia merawatnya dan memperdulikannya. Terkadang Audrey Han tidak tahu mengapa dia memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah kehilangan teman yang baik seperti Sally Han, Gita ada di sisinya. Gita sendiri mengatakan bahwa karena dia berutang banyak padanya, jadi dia akan selalu membantunya dalam kehidupan ini. Terkadang ketika bercanda, dia akan mengatakan bahwa dia berbuat baik padanya adalah demi mendapatkan Andri Han dan bisa menjadi saudara ipar Audrey Han. Jadi mereka berdua tertawa bersama, dan Audrey Han akan menghiburnya dan membuatnya bekerja keras untuk menjadi saudara iparnya. Tetapi selama bertahun-tahun, Gita tidak bergerak, termasuk ketika Siska Su mengakui perasaannya pada Andri Han. Gita merasa sakit hati untuk sementara waktu, dan kemudian bangkit kembali. Glenn, apakah kamu menyukai bibi Gita? Audrey Han tersenyum sedikit. Kalau dia menjadi bibimu, bagaimana menurutmu? Glenn berkedip, bagus, jika Gita adalah bibiku, maka dia akan bisa memasak terus untukku di masa depan. Mendengar itu, Audrey Han sedikit terdiam, dan memegang kepala kecilnya. Yang kamu pikirkan sepanjang hari adalah makan. Hehe, Bu. Bibi Gita memasak dengan enak, kamu juga menyukainya. Ibu dan anak itu telah mengobrol dengan waktu yang lama. Ketika malam sudah sunyi, Audrey Han mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, lalu berjalan ke jendela, memandangi malam yang tenang di luar. Jantungnya berdetak kencang. Audrey Han memikirkan apa yang dikatakan Glenn kepadanya sebelumnya, dan menundukkan pandangannya. Jika Glenn mengatakan ini, itu berarti dia benar-benar ingin menemukan ayahnya. Mengapa? Sebelumnya mereka tidak pernah membahas ini sama sekali, tetapi sekarang kenapa dia tiba-tiba mengatakannya? Mungkinkah karena kegiatannya di sekolah selama beberapa hari terakhir? Tampaknya ketika dia mengantar Glenn ke sekolah besok, dia harus bertanya kepada gurunya apakah ada sesuatu yang tidak biasa dengan Glenn di sekolah. Hari kedua, Audrey Han tidak buru-buru pergi setelah mengantar Glenn ke gerbang sekolah, tetapi pergi mencari guru. Siswa yang bisa bersekolah di sini rata-rata adalah anak orang kaya. Secara otomatis, guru tidak berani menyinggung siapapun. Ketika melihat Audrey Han, dia bertindak sangat sopan dan ramah. Nona Han. Permisi, permisi. Aku ingin bertanya siapa guru Glenn Han. Itu aku, apakah ada sesuatu yang terjadi? Guru itu sedikit gugup ketika ditanya olehnya, dan kemudian melihat ke arah Glenn. Setelah mendengarnya, Audrey Han sedikit tersenyum. Jangan gugup, aku hanya ingin bertanya padanya apakah ada sikap Glenn yang aneh di sekolah 2 hari terakhir ini. Bersambung.